Namaku Anggi Putri. Teman-temanku biasa memanggilku dengan sebutan Gi. Kejadian ini terjadi beberapa minggu yang lalu. Sebenarnya, aku takut untuk menceritakan pengalamanku ini. Tapi berkat teman-temanku yang memaksaku untuk menceritakan pengalamanku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio, malam ini aku akan memberanikan diri untuk menceritakannya. Awalnya, aku mengira kejadian ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang kualami. Tapi ternyata semua itu salah. Kejadian ini benar-benar nyata terjadi padaku. Waktu itu, aku dan teman-temanku berencana untuk liburan sejenak. Hitung-hitung merayakan persahabatan kami yang sudah kita lewati dari SMP. Aku bekerja magang di salah satu kantor negeri yang berada di Bandung Tengah. Temanku Cindy bekerja sebagai karyawan pabrik. Devi bekerja di salah satu mal di kota Bandung. Asti dan Amel adalah seorang mahasiswi di universitas swasta di kota Bandung. Karena kami merasa sangat penat dengan kesibukan pekerjaan masing-masing waktu itu, kami membuat sebuah rencana untuk berlibur ke daerah Subang. Menurut kami, di daerah Subang banyak tempat-tempat yang menarik untuk dijadikan destinasi liburan. Lagi pula, sekarang sedang pandemi, dan di Subang banyak sekali tempat wisata yang sepi. Tempatnya pun tidak terlalu jauh dengan villa yang akan kami sewa di sana. Singkat cerita, hari itu pun tiba. Kami berangkat menggunakan satu mobil, dan aku yang menyetir waktu itu. Kami berangkat siang hari. Cin, villanya masih jauh nggak dari sini? Enggak kok. Lo tinggal belok ke kanan. Nanti di sana kita ikutin jalur perkebunan teh. Nah, nanti di situ ada petunjuk arah buat ke villa. Aku pun langsung mengikuti arahan Cindy. Sampai ketika sudah memasuki daerah Subang, kulihat ke sekitarku. Ternyata kota Subang benar-benar indah. Dengan suasana yang masih benar-benar sejuk. Kanan kirinya terdapat kebun teh. Di bawahnya ada warung-warung kecil. Sampai tak terasa kami pun tiba. Aku pun langsung memarkirkan mobilku di halaman villa yang akan kami tempati. Kami disambut oleh Pak Yunus. Dia adalah penjaga villa di sini. Pak Yunus langsung mempersilahkan kami masuk untuk berkeliling di area villa ini. Sambil menyimpan barang bawaan kami. Jika dilihat-lihat, villanya lumayan besar untuk kami berlima. Bangunan villa itu terlihat kuno. Di dalamnya terdapat 5 kamar, 4 kamar mandi, 1 ruang tamu yang cukup besar, dapur, dan di atas ada balkon
yang katanya jika sore hari kita bisa melihat senja dan hamparan kebun teh yang indah. Cindy yang memilihkan villa ini untuk kami sewa. Katanya suasana di sini masih sangat asri. Terlebih harga villanya murah. Setelah selesai berkeliling, Pak Yunus pun meninggalkan kami. Namun ada satu pesan yang ku ingat dari Pak Yunus saat itu. Pak Yunus bilang, selama kita tinggal di sini, kita tidak boleh bicara sembarangan, apalagi sompral. Dan jangan terlalu berisik jika sudah memasuki jam 9 malam. Dan satu hal lagi, jangan membuka pintu kamar yang ada di dekat ruang tamu. Kami pun mengiyakan ucapannya, karena menurutku itu adalah hal yang memang sudah biasa. Iya Pak, santai. Kita udah tahu kok, gak boleh sompral. Soalnya kalau sompral, nanti didatengin setan. Iya kan Pak? Pak Yunus pun terlihat tersenyum dengan ucapanku. Dan tak lama dari itu, ia bergegas pergi meninggalkan kami. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan jam 8 malam. Kami semua tidur satu kamar, karena di satu kamar tersebut ada 2 kasur king bed. Jadi cukuplah untuk kami berlima. Seperti perempuan pada umumnya, sebelum tidur, kami melakukan girls time. Mulai dari maskaran bersama, sampai gosip-gosip sesaat. Tadinya malam ini kita akan melakukan acara barbecue. Tapi karena cuaca tidak mendukung, jadinya membuat kita memilih untuk tetap dalam villa. Amel mengajak kami untuk bermain game Truth or Dare. Dan kami pun terlarut dalam games itu. Kami bermain sambil disertai tawa. Karena saat itu aku memberikan tantangan yang menurutku sangat konyol, yaitu memposting foto terjelek di Instagramnya. Menggunakan make up seperti badut, sampai tiba-tiba saja aku mendapat giliran. Dan saat itu, entah sengaja atau tidak, Amel memberikan challenge kepadaku untuk membuka pintu kamar yang dilarang oleh Pak Yunus tadi. Mendapat tantangan itu, aku sedikit terdiam. Namun, karena aku tidak mau ambil pusing, aku pun menerima tantangannya. Oke, siapa takut? Cuma buka pintu doang kan? Gak sampai masuk. Karena sudah mengiyakan tantangan itu, mau tidak mau, aku harus menuruti tantangan mereka. Dengan langkah pelan, aku menuju kamar itu. Dan setelah berada di depan kamar itu, perlahan ku pegang gagang pintu itu. Namun, ketika baru saja ku pegang, entah kenapa, tiba-tiba saja aku merasakan jantungku mulai berdegup kencang. Berdetak lebih cepat dari biasanya. Perlahan, ku buka pintu itu. Dan ketika ku intip, ternyata
ternyata di dalam kamar itu kulihat ada banyak alat musik tradisional khas Sunda, gamelan-gamelan Sunda, dan ada beberapa patung yang menyerupai penari dan pemain musik tersebut lengkap dengan kostum mereka. Melihat itu aku pun sedikit lega. Kirain ruangan apaan? Tidak ada yang aneh. Mungkin ini punya pemilik villa ini, dan mungkin Pak Yunus melarang kami menggunakan kamar ini karena tidak mau barang-barang di sini rusak. Begitu pikirku. Aku langsung menutup pintunya, dan teman-temanku langsung bertanya, di dalam ada apa? Aku langsung menceritakan kepada mereka apa yang telah aku lihat di dalam sana. Dan tak lama dari itu, karena sudah lumayan larut malam, kami pun bergegas menyelesaikan permainan dan bersiap untuk tidur. Kulihat teman-temanku sudah tidur dengan nyenyak. Namun tidak denganku saat itu. Justru aku merasakan sangat sulit untuk tertidur. Sampai tak lama setelah itu, aku mencium aroma yang sangat menyengat. Iya, ini seperti aroma bunga melati. Dan terdengar suara musik gamelan yang sedang dimainkan. Aku mencoba mencari asal suara itu. Dan ternyata berada di luar halaman villa ini. Kulihat di halaman villa kini ada banyak cahaya lampu yang menghiasi halaman villa. Aku juga melihat banyak sekali warga yang sedang berada di situ. Penasaran, aku pun mendekati ke arah mereka berkumpul. Entah apa yang terjadi denganku. Aku seperti terhipnotis untuk berjalan ke halaman itu. Sesampainya di halaman, kini ku dengar suara-suara gamelan dengan jelas. Ditambah orang yang sedang menyinden. Di sana juga ada beberapa penari yang sedang menari, mengikuti alunan musik itu. Warga juga ikut menari bersama mereka. Sampai aku mendekati para warga tersebut. Pikirku, mungkin ini memang tradisi warga di sini. Sampai musik yang awalnya seperti musik hiburan tiba-tiba berhenti menjadi musik yang menyeramkan. Membuatku menjadi merinding seketika. Dan kulihat warga yang tadi ikut menari tiba-tiba saja menundukkan kepala mereka. Begitupun pemain musik, sinden, dan para penari tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan. Dan astaga! Aku terkejut ketika bola mata mereka tiba-tiba saja menjadi berwarna putih semua. Ditambah wajah mereka yang sangat pucat. Dan perlahan mulutnya menyeringai seperti mengeluarkan
penari itu tiba-tiba memberikan selendangnya padaku dan menarikku untuk menari bersama mereka. Tiba-tiba aku merasakan selendang itu melilit leherku sampai aku tercekik. Tolong! Aku berusaha teriak, tapi tidak bisa. Sampai aku pun tak tahan lagi, dan setelah itu aku pun tak ingat apa-apa lagi. Ketika terbangun, aku sudah dikelilingi oleh teman-temanku. Dan kulihat di sana juga ada Pak Yunus. Cindy menceritakan kalau semalam dia dan teman-teman yang lain mencariku karena semalam aku tidak ada di kamar. Ketika mereka melihatku ada di halaman villa, sedang menari-nari sendirian. Padahal setahu mereka, aku tidak bisa menari. Setelah itu aku pingsan. Pak Yunus pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, kami telah melanggar larangan yang Pak Yunus beritahu sebelumnya. Pak Yunus pun tidak tahu menau tentang kamar terlarang itu. Katanya, Pak Yunus hanya menjalankan tugasnya saja untuk menjaga villa ini. Dan setiap ada orang yang menyewa villa ini dan melanggar larangan di sini, pasti akan terjadi seperti yang aku alami.